Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Akulah pokok anggur yang benar, yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, seorang anak akan belajar banyak hal dari orang tuanya. Setuju ya saudara ya? Dan saat seorang anak mulai bersekolah, anak kita akan belajar mendengarkan gurunya di sekolah. Proses pembelajaran ini dilakukan melalui melihat, mendengar, dan berinteraksi dalam waktu yang cukup panjang. Saudara, dalam kehidupan berkeluarga, anak yang dengar-dengaran akan ajaran, nasihat, bimbingan, dan teguran orang tuanya akan tumbuh menjadi anak yang hidup lebih baik. Tanpa ajaran dan tanpa bimbingan orang tuanya, anak akan kehilangan arah dalam kehidupannya. Dalam kehidupan di sekolah, seorang anak yang serius belajar mendengar dan melakukan apa yang dikatakan gurunya di sekolah tentu akan mendapatkan nilai dan prestasi yang jauh lebih baik. Setelah seorang lepas dari pendidikannya, dia akan mulai masuk dalam dunia kerja. Karyawan yang mendengar dan berinteraksi baik dengan atasan tentu akan mendapatkan karir yang lebih cemerlang. Karyawan yang sulit mengerti atasannya, datang terlambat, bekerja tidak sesuai dengan harapan atasan, berujung pada kehidupan biasa-biasa saja dalam karir saudara. Betapa pentingnya interaksi pembelajaran seumur hidup. Saudara, ada banyak juga orang di luar sana termasuk saya, saudara, terus upgrade diri belajar dari para pakar atau para ahli di bidang tertentu. Biasanya kita belajar dari kehidupan orang-orang yang lebih berhasil, lebih sukses mengenai pola pikir, pola kerja, dan pola hati mereka. Pembelajaran ini bisa dilakukan lewat membaca buku, datang seminar, atau sekedar mendengarkan audio atau YouTube mereka. Saudara, itu artinya kehidupan manusia sesungguhnya tak lepas dari proses pembelajaran seumur hidup. Setuju ya saudara ya? Pertanyaannya saudara, kepada siapa Anda belajar saat ini? Saudara, Yesus adalah guru agung yang bijaksana. Pengajarannya melampaui batasan waktu dan tetap teruji sepanjang musim kehidupan manusia, sejak dahulu sampai hari ini, bahkan selamanya. Saat kita belajar kepada Yesus sama seperti para muridnya belajar darinya, kita akan menjumpai ajaran yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Kehidupan yang sungguh produktif, bukan kehidupan yang manipulatif. Kehidupan yang menghasilkan buah, bukan kehidupan yang merugikan orang lain. Bukankah ini yang kita inginkan dalam kehidupan? Kebahagiaan, produktif atau mengeluarkan potensi diri terbaik dan menjadi berkat bagi sesama? Mari kita membaca Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, dalam perikop ini hanya ada 3 pribadi yang ditekankan, yaitu pengusaha kebun anggur adalah Bapa, pokok anggur adalah Yesus, dan ranting-ranting adalah murid-muridnya. Pengusaha kebun anggur adalah Bapa, menyatakan bahwa kehidupan manusia dalam kendali perlindungan dan pemeliharaan Allah Bapa di surga. Dunia ini adalah dunia Bapa.
Semua manusia dalam dunia ini hanya menumpang. Manusia terbatas pada tempat dan juga waktu. Manusia diberi keleluasan untuk bergerak dan berkarya, tetapi hanya dalam rentang waktu yang telah ditetapkannya dan dalam tempat yang ditentukannya. Menyadari bahwa dunia ini milik Bapa membuat kita merasa aman dalam segala situasi kehidupan kita. Yang kedua, saudara, pokok anggur yang benar adalah Yesus. Yesus adalah perantara berkat kehidupan dari Bapa kepada manusia di dunia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, perantara manusia dengan Bapa di surga. Yesus adalah pegangan kehidupan manusia. Yesus adalah sebuah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, adalah ranting-ranting yang menyatakan kehidupan para murid. Ranting tak dapat dipisahkan dari pokok. Di luar pokoknya, ranting itu akan mati dan tak berharga. Ranting menyatakan bagian dari kehidupan manusia yang rapuh atau tak cukup kuat untuk berdiri seorang diri. Asupan makanan dan minuman tanda kehidupan ranting hanya berasal dari pokoknya. Semua hal yang didapat manusia di dalam dunia ini adalah sebuah pemberian dari sang sumber kehidupan. Dalam perikop ini ada dua jenis ranting, yaitu ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotong dan ranting yang berbuah dibersihkan. Saudara, dalam sebuah perkebunan anggur, seorang pengusaha kebun anggur akan memperhatikan sedemikian rupa pohon anggurnya. Ada bagian-bagian ranting kering, ranting yang tak menghasilkan, ranting yang memiliki potensi kebusukan memang harus dipotong dan dibuang agar tidak mengganggu ranting lain yang memiliki potensi berbuah atau sudah berbuah. Sedangkan ranting yang berbuah dibersihkan. Dalam pembersihan ini ada bagian-bagian yang juga harus dibuang untuk menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Saudara, kisah ini sama seperti kehidupan manusia. Ada dua jenis kehidupan manusia yang diibaratkan ranting. Manusia yang tidak berbuah dan manusia yang berbuah. Mari kita lihat perlakuan sang pemilik kebun. Kepada ranting yang tidak berbuah, dipotong alias dipisahkan, dibuang dan ranting itu menjadi kering, dicampakkan di dalam api alias dibakar. Saudara yang dikasih Tuhan, apa maksud perkataan Tuhan ini? Ini adalah sebuah gambaran betapa mengerikan kehidupan di luar Tuhan. Betapa mengerikan kehidupan tanpa perlindungan Tuhan. Betapa mengerikan kehidupan dicampakkan Tuhan, tidak diingat Tuhan, dan bahkan sangat mengerikan hidup dalam penghukuman Tuhan. Kehidupan manusia akan mengalami kekeringan, ketakberhargaan, kekosongan jiwa, dan tak memiliki arah kehidupan jika tidak menemukan Tuhan. Akhir dari kehidupan manusia yang seperti ini adalah kematian yang kekal. Sementara ada gambaran manusia yang kedua, saudara, yang diibaratkan seperti ranting yang berbuah. Manusia yang hidupnya dekat dengan Tuhan, tinggal pada pokoknya, artinya terus bersandar pada Tuhannya. Dia akan tetap mengalami pembersihan. Ada bagian-bagian dalam dirinya yang terus diperbaharui oleh Tuhan, mungkin saja melalui aneka kegagalan dan keberhasilan hidupnya. Ada bagian dalam hatinya yang direnovasi sedemikian rupa melalui kejadian yang tak menyenangkan, seringkali menyakitkan, dan memperbaharuinya dengan pengampunan. Ada bagian dalam jiwanya yang terus ditegur, diingatkan, dan dididik oleh Tuhan melalui aneka pembelajaran. Saudara, digambarkan manusia yang seperti ini akan mendapatkan apa saja yang ia minta dari Tuhan. Karena ia tahu bagaimana berelasi dengan Tuhannya. Dia tahu kapan mendengar dan didengar. Dia tahu kapan menyatakan isi hatinya dan kapan mendengar isi hati Tuhannya. Wah, betapa bahagia ya hidup jika kita mendapatkan apa saja dari Tuhan. Manusia yang hidupnya berbuah dikatakan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi fokusnya apa, saudara? Hidup berbuah. Ya, ini adalah fokus dari perikop ini. Bagaimana murid Yesus yang tinggal bersamanya memiliki buah yang banyak. Buah yang dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan yang berguna, kehidupan yang mempermuliakan Bapa di surga. Sudah hidup berbuah adalah dambaan semua orang. Rasanya bahagia bukan? Jika kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
satu kehidupan yang disukai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Saudara, kalau kita melihat anak kita berprestasi di sekolah, kita sebagai orang tua pasti tersenyum penuh kebanggaan. Siapa dulu dong papinya, siapa dulu dong maminya. Demikian juga dengan seorang karyawan yang berprestasi akan sangat dikagumi oleh atasannya, diberikan penghargaan. Karyawan yang memberikan produktivitas perusahaan meningkat, omset dan keuntungan perusahaan naik akan sangat menyenangkan pemilik perusahaan, bukan? Demikian juga dengan Allah. Allah senang melihat anak-anaknya hidup berbuah, produktif, dan bahagia. Saudara, bukankah Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan menuntutnya sebuah tanggung jawab untuk mengelola alam ciptaannya? Bukankah Allah senang melihat manusia di dunia menjadi partner Allah dalam bekerja? Apa yang diinginkan Allah kepada manusia, saudara? Tentunya adalah hidup berbuah. Hidup berbuah, hidup berbuah. Saudara, buah itu gak bisa muncul dengan sendirinya. Buah itu adalah hasil dari sebuah pohon, mendapat sumber makanan dan air dan mineral yang dialirkan akar ke batang ke ranting, saudara. Demikian juga dengan kehidupan manusia, tak mampu berbuah dengan sendirinya. Manusia tak dapat membedakan bahkan benar dan tidak jika tidak ada sumber kebenaran yang menyatakannya. Jadi saudara, bagaimana caranya supaya kehidupan kita berbuah? Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia perlu menyadari satu kebenaran ini. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, jika sandaran kita atau tempat kita menggantungkan kehidupan kita adalah kekuatan diri kita sendiri, ada satu titik kita mengalami ketidakberdayaan diri. Jika kita menggantungkan diri pada gelar prestasi akademik kita S1, S2 atau bahkan S3 yang seringkali menjadikan seseorang sombong dengan pengetahuan yang diraihnya, suatu saat akan mengalami kekosongan jiwa. Atau bahkan jika dalam kehidupan kita tempat bergantung kita adalah uang atau materi, saudara percayalah ada masanya saat kita kehilangan apa yang kita miliki, kita akan menjadi merasa sangat rendah diri, merasa tak berharga. Sayang sekali saudara, manusia seringkali lupa kepada siapa dia harus menggantungkan kehidupannya. Saudara, buah itu adalah hasil kemelekatan ranting kepada pokok. Buah hanya ada jika ada ranting yang dibersihkan. Ranting hanya ada jika ada pokoknya atau batangnya. Dan pohon itu berdiri tegak dan subur jika ada tanahnya dan ada tempatnya. Sudah pahamkah? Allah pemilik hidup saudara. Relasi saudara dengan Tuhan adalah segalanya. Prestasi akademik, uang, materi, kekuasaan, atau apapun yang ada hanyalah sementara, titipan. Relasi saudara dengan Tuhan adalah kekal adanya. Saudara, Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini artinya ada relasi timbal balik. Relasi anak dan orang tua akan harmonis jika ada timbal balik, saudara. Relasi atasan dan bawahan akan tercipta dengan baik jika ada timbal balik. Relasi Tuhan dan kita akan harmonis jika ada timbal balik, saudara. Sekalipun percayalah, yang Tuhan kasih tentunya akan jauh lebih banyak dari apa yang kita kasih untuk Tuhan. Tapi Tuhan senang jika kita meresponnya, saudara, mendengarnya, memiliki waktu memikirkannya di antara sekian banyak kehidupan kita yang sangat sibuk itu, yang juga adalah kehidupan penuh anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan hanya mau mengatakan hal penting. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatlah aku. Saudara, betapa senang hati Tuhan jika manusia ingat kepadanya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Senang banget ya saudara rasanya kalau kita minta apa saja kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan. Tapi coba dibalik deh, senang banget juga Tuhan jika apapun yang dikatakan Tuhan kita mendengar. Yang Tuhan mau saudara, kita mendengar firman-Nya. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman-Nya hidup di dalam kita. Firman-Nya menjadi terang dan jalan kehidupan kita. Firman-Nya menguatkan hidup kita dan memberi arah hidup yang benar. Dan melalui firman-Nya, Tuhan terus ingin berbicara kepada kita. Saudara, apakah kita rela dan mau mendengarkan Tuhan? Saudara, jika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, itu artinya Tuhan kenal kita sangat dalam dan kita mengenal Tuhan sangat dalam juga. Artinya isi hati Tuhan kita tahu dan Tuhan tahu isi hati kita. Gak usah diminta saudara, Tuhan akan kasih apapun. Dan gak perlu Tuhan minta apapun, kita akan kasih ke Tuhan. Ini namanya saling kenal saudara. Kebersamaan itu akan menjadi waktu yang terindah. Sudah lamanya kita berjalan dengan seseorang membuat kita semakin kenal dia. Contohnya saudara, pasangan suami istri yang sudah belasan tahun atau puluhan tahun bersama dan berelasi indah tentunya. Gak usah ngomong kemauannya saudara, dari gerak-geriknya saja kita sudah tahu apa keinginan pasangan kita. Apalagi Tuhan saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, ini berarti permintaanmu tidak akan menjadi permintaan yang egois. Karena permintaanmu adalah hasil pengenalanmu kepada Tuhanmu. Dan marilah kita mengetahui apa permintaan Tuhan kepada kita. Saudara, permintaan Tuhan pada kita adalah menjadi murid-Nya yang berbuah banyak. Bukan berbuah satu kali saudara, tetapi sepanjang kehidupan berbuah banyak. Sebuah kehidupan yang memiliki dampak bagi sesama. Kehidupan itu hanya bisa jika kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara, perjalanan bersama akan selalu menjadi perjalanan membangun kepercayaan. Kepercayaan teruji dengan berjalannya waktu. Tuhan melalui firman-Nya akan menyatakan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan sejak dahulu, sampai saat ini bahkan sepanjang segala zaman. Dan kasih-Nya bukan saja ditujukan untuk orang tertentu, tapi juga kepada Anda dan juga kepada saya secara pribadi. Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan merasakan kasih yang tak berkesudahan itu, saudara, kita akan juga mengasihi Tuhan melampaui apapun dalam kehidupan ini. Dan mengasihi sesama manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Berbuah banyak artinya kehidupan kita mencerminkan buah dari roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, di zaman yang telah luntur akan kasih, marilah kita menyentuh keluarga kita dengan kasih Allah. Di zaman orang berlomba-lomba mencari kebahagiaan semu, marilah kita mencari sukacita yang abadi. Di zaman orang berlomba-lomba mencari kepuasan dengan cara mereka sendiri, saudara, marilah kita mencari damai sejahtera Allah yang tak ada bandingnya. Di masa orang susah sekali untuk mengelola emosi, saudara, marilah kita hidup dalam kesabaran. Di masa orang berlomba-lomba untuk mengikut kanan kiri untuk mendapatkan keuntungan, marilah kita berlomba-lomba memberikan kemurahan hati. Di masa orang banyak melakukan kejahatan dengan berbagai alasan, marilah kita membawa kebaikan yang tak pernah putus sepanjang kehidupan kita. Di era manusia sulit untuk setia, perselingkuhan semakin banyak, saudara, marilah kita mengagungkan kesetiaan, sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Di era manusia banyak melakukan kekerasan, marilah kita menunjukkan kelemah lembutan. Di era manusia tak mampu lagi mengekang ego, hasrat, dan ambisi hidupnya, saudara, marilah kita selalu ingat kata cukup. Dalam kata cukup ada penguasaan diri yang anggun. Saudara, saat kita belajar seri ucapan Yesus Akulah,
akan membawa kita semakin kenal siapa Dia. Allah yang turun dalam wujud manusia, Mesias sang penyelamat sejati yang ajarannya akan membawa kita kepada kehidupan dengan kesederhanaan dan kebahagiaan yang abadi. Marilah kita terus mengenal dan belajar dari Guru Agung kita, Tuhan kita dan penuntun hidup kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.